orang yang paling dekat dan yang paling dikenal oleh Nabi nanti di hari kiamat, yaitu orang-orang yang paling banyak salawatnya kepada Nabi. Semakin banyak kita bersalawat, semakin kita dikenal oleh Nabi. Dan kalau kita sudah dikenal oleh Nabi, maka Nabi pasti akan nanti mensyafaatkan kita. Jadi kalau kita nggak bersalawat kepada Nabi, Nabi nanti nggak kenal sama kita. Kalau Nabi nggak kenal, macam mana nanti kita? Gak mungkin nanti Nabi mensyafaatkan kita kalau dia nggak kenal sama kita, ya kan? Gak mungkin nanti kita datang, ya Rasulullah, tolong syafaatkan aku ya Rasulullah, kita bilang. Datang Nabi, kamu siapa, kata Nabi. Kamu siapa kok minta syafaat sama aku, kata Nabi nanti kan. Nabi gak kenal sama kita. Tapi kalau kita banyak bersalawat kepada Nabi, kita bilang nanti hari kiamat, hari itu nanti nggak ada yang bisa mensyafaatkan kecuali baginda Nabi. Kita bilang, ya Rasulullah, syafaatkan aku ya Rasulullah. Oh, kamu kan umatku, ya kan? Kamu kan umatku, kamu sering bersalawat kepada aku. Ya aku kenal sama kamu, ayo sini kamu biar aku syafaatkan, kata Nabi. Eits, jangan lupa sebelum ditonton subscribe dulu ya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Hadirin dimanapun anda berada, suatu hari Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, wahai sahabatku, kata Nabi, menurut kalian siapakah orang yang paling pelit? Para sahabat menjawab, orang pelit itu adalah orang yang tidak mau menyedekahkan hartanya. Orang pelit itu adalah orang yang tidak mau membagikan hartanya kepada orang lain. Itulah orang yang pelit, kata sahabat. Apa kata Nabi? Salah, bukan itu orang yang pelit. Akan tetapi siapa ya Rasulullah, kata sahabat. Rasul pun bersabda, al-bakhilu man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil itu, orang yang pelit itu adalah, orang yang kikir itu adalah, yaitu orang yang ketika disebutkan namaku di sampingnya, falam yusalli alayya, akan tetapi dia tidak mau bersalawat kepadaku, kata Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ternyata orang yang dikatakan pelit itu, yang dikatakan kikir itu, bukan orang yang tak mau membagikan hartanya, bukan orang yang tak mau menyedekahkan hartanya, bukan itu, kata Nabi. Akan tetapi orang pelit itu adalah orang yang tidak mau bersalawat kepada Nabi ketika nama Nabi disebutkan di sampingnya. Allahumma salli wa sallim alaih. Akan tetapi tahukah kita bahwa ternyata orang yang tak mau bersalawat kepada Nabi itu tidak hanya disebut sebagai orang kikir, akan tetapi orang yang tak mau bersalawat kepada Nabi itu juga mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana bisa kita tahu? Dalam sebuah riwayat dikatakan, ketika suatu hari lewat seorang sahabat di samping Rasulullah. Ada seorang sahabat pulang berburu dan dia membawa seekor kijang. Ketika dia pulang, dia lewat dari samping Rasulullah SAW. Ketika dia lewat dari samping Nabi, maka dengan izin Allah, rusa itu berbicara kepada Nabi. Ya kan, namanya Nabi kan bisa bicara dengan hewan. Apa kata rusa tersebut? Ya Rasulullah, wahai Muhammad, wahai Nabi Allah, aku meminta tolong kepadamu, kata rusa itu. Minta tolong apa, kata Nabi? Tolong dulu lepaskan aku walaupun cuma sebentar. Tolong dulu izinkan aku pulang ke rumahku walaupun cuma sebentar. Loh, kenapa rupanya? Kata Nabi. Rusa itu pun berkata, karena aku memiliki anak yang kecil. Tadi itu aku keluar dari rumah itu untuk mencari makan, untuk memberikan makan kepada anakku yang masih kecil. Tapi ketika aku keluar hutan, tiba-tiba aku ditangkap oleh pemburu ini. Maka aku mohon kepadamu ya Rasulullah, tolong lepaskan dulu aku walaupun cuma sebentar. Izinkan dulu aku bertemu anakku yang terakhir kalinya. Izinkan dulu aku memberi makan anakku yang terakhir kalinya. Nanti aku balik lagi ke sini, kata rusa. Apa kata Nabi? Nanti kalau kamu lari gimana? Nanti kalau kamu nggak balik gimana? Nanti kalau kamu kabur, nggak datang lagi ke sini bagaimana? Kata Nabi. Apa kata rusa tersebut? Ya Rasulullah, apabila nanti aku ingkar janji, apabila nanti aku kabur, aku lari, dan apabila aku tidak balik lagi ke sini,
maka aku rela dilaknat oleh Allah sebagaimana Allah melaknat orang-orang yang tak mau bersalawat kepadamu wahai Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bayangkan hadirin, ternyata Allah Subhanahu wa taala itu marah, gak suka, melaknat orang-orang yang tak mau bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai rusa tadi membuat jaminan bahwa dia rela dilaknat oleh Allah sebagaimana Allah melaknat orang-orang yang tak mau bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah, hadirin kaum muslimin dimanapun Anda berada, mari sama-sama kita perbanyak salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ini di hari Jumat, hari yang sangat dianjurkan untuk bersalawat kepada baginda Nabi. Mudah-mudahan kita semua, saya, Anda, dan kita semua, mudah-mudahan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya Nabi. Ya kan, termasuk golongan orang-orang yang senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tidak disebut sebagai orang yang pelit dan tidak merupakan orang-orang yang mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, jangan kita menyangka bahwa Nabi butuh salawat kita, ya. Jangan pernah kita menyangka bahwa Nabi itu butuh salawat yang kita sampaikan kepada baginda Nabi. Tidak, Nabi tak butuh salawat kita. Akan tetapi Nabi lah yang butuh bersalawat. Akan tetapi kita lah yang butuh bersalawat kepada baginda Nabi. Sama seperti ibadah. Allah itu enggak butuh ibadah kita, ya. Allah enggak butuh ibadah kita, tapi kita lah yang butuh beribadah kepada Allah. Andaikan sekiranya seluruh umat manusia, mulai dari awal zaman sampai akhir zaman, mulai dari zaman Nabi Adam sampai zaman umat Muhammad, sampai kiamat nanti, andaikan semua manusia itu tak satu pun yang beribadah kepada Allah, sedikit pun tidak mengurangi kekuasaan Allah. Begitu juga sebaliknya. Walaupun sekiranya seluruh manusia, mulai dari zaman Nabi Adam sampai umat Muhammad, mulai dari awal zaman sampai akhir zaman, andaikan semua manusia beribadah kepada Allah, sedikit pun tidak berpengaruh kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah bisa kita pahami bahwa Allah tak butuh ibadah kita, tapi kita lah yang butuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan salawat kita. Nabi tak butuh salawat kita, tapi kita lah yang butuh bersalawat kepada Nabi. Kenapa? Karena kalau kita tidak bersalawat kepada Nabi, Nabi itu nanti gak kenal sama kita. Iya kan? Dalam hadis dikatakan bahwa kedekatan kita kepada Nabi itu tergantung bagaimana seberapa banyak salawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dekat dengan Nabi nanti di akhirat, orang yang paling dekat dan yang paling dikenal oleh Nabi nanti di hari kiamat, yaitu orang-orang yang paling banyak salawatnya kepada Nabi. Semakin banyak kita bersalawat, semakin kita dikenal oleh Nabi. Dan kalau kita sudah dikenal oleh Nabi, maka Nabi pasti akan nanti mensyafaatkan kita. Jadi kalau kita nggak bersalawat kepada Nabi, Nabi nanti nggak kenal sama kita. Kalau Nabi nggak kenal, macam mana nanti kita? Gak mungkin nanti Nabi mensyafaatkan kita kalau dia nggak kenal sama kita. Iya kan? Gak mungkin nanti kita datang, ya Rasulullah, tolong syafaatkan aku ya Rasulullah, kita bilang. Datang Nabi, kamu siapa, kata Nabi. Kamu siapa kok minta syafaat sama aku, kata Nabi nanti kan. Nabi gak kenal sama kita. Tapi kalau kita banyak bersalawat kepada Nabi, kita bilang nanti hari kiamat, hari itu nanti nggak ada yang bisa mensyafaatkan kecuali baginda Nabi. Kita bilang, ya Rasulullah, syafaatkan aku ya Rasulullah. Wah, kamu kan umatku, ya kan? Kamu kan umatku, kamu sering bersalawat kepada aku. Ya, aku kenal sama kamu, ayo sini kamu biar aku syafaatkan, kata Nabi. Nah, jadi syafaat kita nanti sebenarnya bukan membantu Nabi, tapi kita sedang menyelamatkan diri kita sendiri. Bukan Nabi yang butuh salawat kita, tapi kita yang butuh bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu hadirin, mari berbanyaklah salawat kepada baginda Nabi, ya. Semoga dengan salawat ini termasuklah kita nanti golongan orang-orang mendapatkan salawat yang mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.